Pernah lihat orang yang kesurupan? Pernah. Pernah lihat di mana? Sekolah. Bagaimana dia kesurupan? Bagaimana dia kesurupan? Goyang-goyang. Ya, bagaimana ekspresinya orang kesurupan itu? Udah begini. Goyang-goyang gitu. Wah, Iya. gitu kah? Iya. Lebih berteriak juga. Kalau menurut kamu, temanmu itu yang kesurupan, kenapa sampai dia kesurupan? Harus sudah setan. Dimasukkan setan? Iya. Setan dari mana itu? Saya tidak tahu. Tidak tahu kah? Oh, tidak tahu ya. Bagus. Pernah lihat orang kesurupan? Belum pernah. Belum pernah? Atau kamu mungkin pernah kesurupan? Tidak. Ah, begitu kah? Ini yang kesurupan sering. Kalau Jinji pernah lihat orang kesurupan kah? Kesurupan tuh apa? Hei, tidak tahu orang kesurupan? Pernah. Hah? Pernah. Belum pernah kah? Bagus kalau belum pernah. Atau kamu yang kesurupan? Bung Celu. Apakah Bung Celu pernah melihat orang kesurupan? Sering-sering. Sering ya? SD, SMP, SMA, Sejak SD pernah lihat orang kesurupan. sejak SD. SMP juga begitu. SMP juga begitu. SMA juga? SMA juga begitu. Woi, sampai sekarang? Kalau sekarang sudah jarang karena sering di laut. Oh, begitu ya. Apakah Bung Rasi pernah melihat orang kesurupan? Pernah sih, bahkan sering. Kira yang mereka menjadikan kesurupan itu apa? Ya biasanya orang kalau menurut pemahaman saya orang kesurupan itu ya yang pertama karena memang faktor dia stres, ya, bisa jadi karena stres yang berlebihan sehingga itu secara psikologis bisa mempengaruhi. Oh, gitu ya. Ya karena biasanya orang kesurupan ini kan dia merenung kemudian diam tiba-tiba langsung kesurupan. Oh, gitu. Masya Ya Allah. itu tekanan psikologis. Oh, gitu ya. Kira-kira di ilmu kesehatan ada nggak obat orang kesurupan? Ya orang kesurupan itu kan psikologinya, yang diobati kan mestinya psikologisnya, bukan dikasih obat. Ini paling kalau dikasih obat itu obat penenang supaya dia tidak kesurupan. Oh, begitu. Ah, tapi ada obat penenang ya? Ada obat penenang, Seperti apa obat penenang? Namanya? jangan disebut. Oh, jangan disebut. Rahasia perusahaan kah? Rahasia. Rahasia apotik ya? Bukan rahasia apotek, tapi jangan sampai disalahgunakan. Oh, bisa disalahgunakan kah? Iya bisa, Seperti apa penyalahgunaan obat penenang? banyak lah. Itu kan bisa membuat orang. Sekarang ini kan orang yang banyak pakai SS itu kan dari situ. Oh, gitu ya. Subhanallah. Awal mulanya dia kan SS itu apa? stres, SS apa? sabu-sabu. Oh, sabu-sabu. Itulah guys sekalian pendapat beberapa orang yang menyebutkan orang kesurupan. Ada yang mengatakan kesurupan itu adalah karena kerasukan jin. Ada yang mengatakan tidak tahu sama sekali. Bahkan ada yang mengatakan adalah efek psikologis, efek masalah yang dihadapi, problem yang dihadapi. Nah, sekarang bagaimana menurut pakar ruqyah? Dalam hal ini kita merujuk kepada pendapat guru saya, Ustadz Muhammad Nadif Khalyani. Ayo kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat sekalian, saya selalu punya dugaan bahwa apa yang terjadi di hari ini adalah cerminan adanya peristiwa-peristiwa masa lalu yang belum selesai. Apa yang nampak hari ini, di baliknya ada cerita yang perlu diurai. Itu selalu yang terngiang dalam pikiran dan batin saya ketika ketemu dengan seseorang yang dia sedang mengeluhkan masalahnya. Suatu saat, datanglah seorang ibu, sudah sepuh bersama sang cucu, kurang lebih usia SMA. Sang nenek ini kemudian menceritakan bahwa sang cucu ini setelah sekian waktu, mungkin beberapa bulan terakhir, sering kali kesurupan. Di sekolah, di tempat umum, kadang ketika terjadi konflik, atau kadang ketika terjadi kesurupan massal, anak ini selalu menjadi salah satu di antara mereka yang mengalami kesurupan massal itu. Datang silih berganti, diterapi, hilang gangguannya, lalu datang kembali di lain waktu. Begitu terus menerus, sampai akhirnya kemudian beliau datanglah di tempat kerja saya waktu itu. Saya tanya kepada sang nenek, Mbah, di mana ibunya? Ibunya telah wafat, Mas. Kapan? Pada waktu anak ini usia 10 tahun. Ayahnya?
ayahnya telah berpisah dengan ibunya sebelum sang ibu itu wafat. Jadi beberapa tahun sebelum ibu wafat, ayah dan ibu dari anak ini bercerai. Lalu anak ini hidup bersama sang ibu, dan sang ibu kemudian wafat pada saat anak ini di usia 10 tahun. Lalu setelah itu, Mbah, saya tanya kepada beliau, anak ini saya rawat, Mas. Jadi anak ini dibesarkan oleh sang nenek yang baik hati ini. Saya tanya kepada si adik ini, Dek, sampean pernah ketemu dengan bapak? Dia menggelengkan kepala. Saya tanya kembali, Dek, tidak pernah ada komunikasi dengan ayah? Dia kembali menggelengkan kepala. Ada nafkah yang beliau berikan, SPP misalnya? Tidak ada, Pak. Tapi adik tahu di mana bapak tinggal? Tahu, Pak, di luar kota. Mohon maaf, apakah bapak sudah menikah lagi? Iya, sudah menikah lagi. Di mana menikahnya? Dengan siapa? Menikah dengan orang yang sekota dengan si perempuan ini, dengan mbak ini, di kota yang sama dengan kota kami. Berarti adik kenal dengan ibu sambung ya, dengan ibu sambung? Kenal. Pernah tinggal serumah? Tidak pernah. Apakah dari mereka, dari pernikahan yang kedua ini, ayah dan istri yang kedua ini ada anak? Ada. Katanya, adik kenal dengan anaknya? Kenal baik. Jadi rupanya sang ibu yang kedua ini juga tinggal di kota yang sama dengan si adik ini. Dan ternyata anak dari perempuan yang menjadi ibunya ini dikenal oleh sang adik yang sedang mengalami kesurupan ini. Lalu akhirnya saya hentikan dialog, saya hentikan diskusi, karena mungkin sudah tergambar apa penyebab masalahnya. Saya ajak beliau berdua, sang nenek dan si adik ini, ke lantai atas, lantai 2. Kemudian saya minta mereka duduk, kemudian saya minta mereka berdoa kepada Allah, mohon kesembuhan. Beberapa saat setelah berdoa itu, tiba-tiba si adik ini pingsan, jatuh. Tapi saya selalu punya keyakinan bahwa anak-anak yang mengalami situasi semacam ini, walaupun dia pingsan, dia sebenarnya mendengar apa yang sedang diucapkan oleh orang-orang di sekitarnya. Lalu saya bilang kepadanya, Dek, istighfar, mohon ampun pada Allah. Apa yang harus diistighfari? Yang harus diistighfari adalah adik lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa oke lah, mungkin adik sedih karena ibu sudah tidak ada. Oke lah, mungkin adik sedih karena melihat ayah menikah lagi dan beliau tidak merawat adik. Tapi tahukah adik bahwa adik punya orang tua baru, yaitu nenek? Allah hadirkan beliau. Masya Allah, si adik ini, dia dalam kondisi pingsan itu, beliau kemudian meneteskan air mata. Saya minta beliau kemudian istighfar, mohon ampun kepada Allah. Saya bimbing beliau untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat yang luar biasa, yaitu hadirnya seorang nenek yang sangat baik hati. Alhamdulillah, beberapa saat kemudian beliau bangun, tersadar. Saya minta beliau duduk kembali. Saya tanya, Dek, apakah adik merasa sangat kecewa dengan ayah? Dia seperti bingung bagaimana menjelaskannya. Akhirnya saya coba untuk merincinya. Adik, pernahkah suatu saat misalnya ketika adik di sekolah melihat teman-teman adik di antara sekolah oleh ayahnya, adik merasa sedih karena ingat ayah? Ketika adik melihat foto dari teman sekelas berdua dengan ibunya, adik sedih karena kehilangan sang ibu. Apakah adik merasakan situasi semacam itu? Kadang merasa seperti tidak beruntung dengan keadaan semacam ini. Kemudian beliau menganggukkan kepala. Oke, tidak saya lanjutkan. Saya ajak ngobrol beliau. Ada yang lupa untuk adik syukuri. Apa itu? Allah telah menjadikan ada orang baru yang menjadi orang tua bagi adik. Siapa dia? Beliau. Saya tunjuk beliau di depan. Beliau nenek. Dan saat ini beliau, Masya Allah, mau merawat sampean. Beliau menggantikan ibu, beliau menggantikan bapak. Memang sekarang bapak sudah tidak merawat adik, tapi beliau tetap bapak. Memang sekarang mungkin adik kecewa dengan sikap bapak, tetapi berhentilah mendam kekecewaan itu. Ada hal yang jauh lebih besar untuk segera dilakukan, yaitu bersyukur karena ada
nenek yang ternyata beliau hadir pada saat kedua orang tua tidak ada. Beliau yang merawat. Adik sibuk untuk menyesali, meratapi kejadian-kejadian masa lalu, tapi lupa untuk mensyukuri apa yang ada di depan mata. Ayo minta maaf sama nenek. Kemudian beliau menangis, sungkem ke nenek sambil mengucapkan terima kasih, bersyukur kepada sang nenek, berterima kasih kepada nenek bahwa beliau telah merawat dari kecil hingga hari ini. Yang kedua, adik, tidak ada gunanya adik meratapi semua kesedihan di masa lalu. Ibu sudah wafat. Beliau hanya butuh nasihat, beliau hanya butuh doa. Ya, mohon maaf, beliau hanya butuh doa. Ratapan kesedihan adik tidak ada manfaatnya bagi beliau. Jika adik rindu dengan ibu, gelarlah sajadah, doa pada Allah, mohonkan ampun untuk beliau. Itu jauh lebih bermanfaat. Adik bertahun-tahun dari sejak usia 10 tahun hingga SMA ini meratapi kesedihan kehilangan ibu, dan itu tidak bermanfaat apapun untuk ibu di alam kubur beliau. Jauh lebih bermanfaat adik duduk, angkat kedua tangan, mohonkan ampun untuk beliau. Kalimat istighfar yang adik bacakan untuk beliau sekali itu lebih bermanfaat daripada ratapan tangisan 10 tahun terakhir, sejak 10 tahun hingga sekarang usia SMA. Adik punya kekecewaan dengan bapak, tapi bapak itu ternyata bapak nasabnya sama, nasabnya nyambung ke adik. Suatu saat ketika adik menikah, adik butuh beliau. Maka sekarang tutuplah semua masa lalu, bersyukurlah dan berbuat baiklah kepada orang tua, dalam hal ini ayah, sebisanya. Namun jangan lupa ada hal yang patut disyukuri, yaitu ada ibu di depan mata, tapi ibu yang jauh lebih tua dari ibu kandung adik, yaitu nenek. Lihatlah beliau di usianya yang sudah sangat sepuh, beliau masih mampu membesarkan adik hingga sekarang usia SMA. Bukankah ini lebih layak untuk disyukuri dibandingkan dengan meratapi masa lalu? Ayo coba jangan melihat ke belakang, melihatlah ke depan. Ada banyak hal yang harus dilakukan setelah ini. Bersyukur pada Allah, karena Allah ganti. Orang tua tidak ada, lalu diganti dengan nenek. Betapa banyak di luar sana ada anak yang kehilangan orang tua, lalu kemudian dia harus dari kecil sendirian sebatang kara. Tapi adik kehilangan orang tua, lalu Allah hadirkan nenek yang begitu baik hati. Bersyukurlah pada beliau. Ada yang terlewatkan untuk disyukuri. Anak ini termenung. Kemudian saya minta beliau untuk duduk lebih tenang. Saya bacakan beberapa ayat pendek, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian beliau muntah setelah itu. Dan alhamdulillah beliau merasakan fresh, ada sesuatu yang lepas dari dalam dirinya. Saya ingin garis bawahi poin ini kepada adik dan nenek ini. Mbah, adik ini perlu dijaga karena perasaan merasa kehilangan itu tidak bisa dihilangkan dengan mudah, kecuali dengan memunculkan rasa syukur. Oleh karena itu, Mbah, bantulah dia untuk bersyukur dengan apa yang ada sekarang. Yang kedua, Mbah, bantulah dia untuk bukan melupakan, tetapi ridho terhadap apa yang terjadi di masa lalu. Ibu sudah wafat, beliau butuh doa. Cukup berhenti di situ apa yang harus dilakukan. Tidak perlu sedih, tidak perlu berlarut-larut dengan kesedihan. Ayah sudah menikah, sudah berkeluarga, beliau tetap ayah, dan selamanya akan tetap menjadi ayah. Jadi, tataplah masa depan. Saya bilang kemudian kepada adik ini, Dek, berhenti menoleh ke masa lalu, melihat ke depan. Ada langkah yang jauh harus dilakukan. Ada banyak langkah ke depan yang harus dilakukan. Ada banyak hal yang bisa diselesaikan di masa depan. Perjalanan adik masih panjang. Adik masih usia SMA, masih banyak yang harus diselesaikan di masa depan. Jangan bebani masa depan dengan masa lalu. Bismillah, Masya Allah, Alhamdulillah, saya hanya bisa bersyukur kepada Allah. Kasus ini kemudian selesai, Masya Allah, selesai. Dan ternyata kesimpulannya adalah kadang kesurupan-kesurupan yang tidak kunjung selesai ini disebabkan karena adanya kesedihan yang tak kunjung selesai di masa lalu. Inilah perlunya untuk menggali, berbicara, menceritakan apa yang ada dalam diri ini untuk mengurai. Peristiwa hari ini, kejadian yang kita rasakan hari ini, di baliknya kadang ada cerita panjang tentang masa lalu. Di dalamnya ada cerita kekecewaan dalam batin kita. Hari ini kita sakit, hari ini kita kesurupan, hari ini kita mengalami sesuatu yang tidak mengenakan. Di baliknya ada cerita tentang jiwa kita. Di baliknya ada cerita masa lalu kita yang selama ini kita sembunyikan. Itulah yang menjadi muara, itulah yang menjadi penyebab
kisah-kisah serupa ini. Keserupannya tidak kunjung selesai. Bagi para ayah, bagi para ibu, cerita yang saya sampaikan ini sangat erat kaitannya dengan cara berpikir anak-anak. Betapa anak-anak itu begitu sulit untuk menetralisir perasaan sedihnya. Betapa anak-anak itu ketika mereka mengalami benturan-benturan dalam hidupnya, itu ternyata tidak mudah untuk menyelesaikan dan perlu orang-orang di sekitarnya. Ternyata begitu anak-anak ini mampu didudukkan dengan cara pandang yang baik, dia mampu menerimanya. Dia mampu meleraikan gejolak dalam jiwanya. Namun, jika tidak ada yang menasihati, tidak ada yang bisa mengarahkannya, atau tidak ada yang mengerti apa yang terjadi dalam jiwanya, maka anak itu akan berkecamuk dalam jiwanya, semua kesedihan, pikiran negatif, dan lain sebagainya. Semua itu ada dalam dirinya, dan itu yang menjadi masalah di kemudian hari.